kita akan memulai ibadah Joy Generation secara online. Yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom Kak Nana. Shalom Kak Santi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Kakak yakin adik-adik semua juga pada pagi hari ini pasti semuanya luar biasa. Amin. Semuanya sudah siap memuji nama Tuhan? Siap dong. Oke, kalau yang sudah siap, duduk yang manis, jangan lagi senggol kiri, senggol kanan, lari-lari. Semuanya harus duduk yang manis, sikap yang sopan sama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Nana. Ayo semua adik-adik siap ya, silakan Kak Nana. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita doa Bapa kami hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, yo shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya, lambaikan tangannya semua. Yo yang tadinya duduk, sekarang kita bangkit berdiri. Kalau adiknya masih duduk, belum mau berdiri, ya kan anak kita ajak mereka semua ya bangkit berdiri ya. Ayo. Oke, kalau semuanya sudah ready, kita akan memuji nama Tuhan. Anak yang penuh pengharapan adalah anak yang bertanggung jawab. Angkat tangannya semuanya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ayo, 1, 2, 3. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Masa depan penuh pengharapan itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Lompat ya, 1, 2, 3. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi kita lompat ya. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih tetap semangat adik-adikku, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Sekali lagi ya, Dia paling aku cinta. Yes,
Silakan duduk adik-adik sekalian yang kakak kasihi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, jangan ngobrol lagi. Jangan lihat kiri kanan lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Sebelumnya kita mau belajar satu lagu baru ya adik-adik ya. Lagu ini lagunya yang sangat singkat. Cuman ada 4 bait aja ya. Kita coba dengan lagu ini ya sayang ya. Ayo Kakak Yosua, silakan. Hanya ada satu Bapa yang baik dalam hidup kita. Itu adalah Tuhan Yesus. Bapa yang mengasihi kakak, Bapa yang mengasihi Kak Nana, bahkan Bapa yang mengasihi adik-adik sekalian semuanya. Yuk semuanya tutup matanya. Kalau yang belum bisa angkat lagu ini, boleh buka matanya ya sayang ya. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik. Yuk semua adik-adik tutup matanya sayang. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Mari sembah Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan. Tidak sedikit pun Kau meninggalkan kami ya Aba. Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Allah yang dengan segala kebaikan yang menghampiri hidup kami. Allah yang dengan segala cintanya menghampiri hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus yang sangat baik. Haleluya. Urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi setiap anak-anak Joel Generation ya Tuhan. Mereka adalah anak-anak pilih kepunyaan-Mu ya Bapa. Urapi mereka dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru Tuhan. Beri mereka kebahagiaan setiap hari Tuhan Yesus. Biar mereka menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang nantinya akan menjadi penginjil-penginjil yang besar Tuhan Yesus. Akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, memberitakan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku.
baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, setiap hari, setiap hari Kau baik. Terima kasih Bapakku. Aku berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Apa yang Kau lakukan baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, diubahkan seperti Paulus ya Tuhan. Paulus bertanggung jawab dalam kehidupannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik yang buruk, baik dalam suka kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah ketika mereka mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau memberi pengertian yang baru. Dan mereka mengerti Tuhan akan maksud dan tujuan daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi Kak Gofar yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus dengan bahasa yang sederhana dan bisa dimengerti oleh anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau akan memberi pengertian kepada setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Ayo semuanya adik-adik, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik adik-adik yang manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Hari ini kembali kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini judul firman Tuhan kita adalah Aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah adik-adik silakan buka Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Ya silakan Alkitabnya dibuka. Kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan ini, kakak mau tanya, ada yang tahu artinya apa itu tanggung jawab? Tahu adik-adik? Nah, tanggung jawab itu adalah melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, dan dengan setia. Itu arti tanggung jawab, adik-adik ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat seorang tokoh di Alkitab, ya, yang dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Mau tahu adik-adik siapa nama tokoh tersebut? Dia adalah Rasul Paulus. Nah,
ya. Rasul Paulus dia menginjil, memberitakan firman Tuhan di mana-mana dengan penuh tanggung jawab. Tahukah adik-adik, sebelum Rasul Paulus itu menjadi seorang rasul, di mana dia memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya Tuhan, dia adalah seorang yang pekerjaannya adalah menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ya. Ketika dia masih menjadi seorang Saulus, ya, dia seorang Yahudi, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mencari dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia suruh orang itu untuk menyangkal nama Tuhan Yesus, adik-adik. Kalau tidak mau menyangkal, dia akan penjarakan, bahkan disiksa, bahkan dimasukkan ke penjara. Nah, ini adik-adik adalah seorang murid Tuhan Yesus bernama Stefanus, adik-adik. Stefanus adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Tetapi oleh Paulus, dia membiarkan Stefanus dilempari batu sampai meninggal, adik-adik. Ngeri kan adik-adik, ya? Takut gak adik-adik? Tetapi Stefanus tidak takut. Ya, ketika dilempar batu, dia melihat Tuhan Yesus menyambut dia masuk ke dalam surga, adik-adik, ya. Nah, tetapi adik-adik, Rasul Paulus waktu itu masih bernama Saulus, terus menganiaya anak-anak Tuhan. Next. Nah, suatu hari Saulus pergi ke sebuah kota, karena waktu itu di Yerusalem anak-anak Tuhan kabur, ya, ketakutan, kabur ke berbagai kota. Pergilah Saulus ke sebuah kota bernama Damsyik. Tetapi tahukah adik-adik, ketika Saulus dalam perjalanan naik kereta dengan anak buahnya, ya, dengan pasukannya, tiba-tiba Saulus melihat suatu cahaya yang besar dari langit, sehingga matanya menjadi gelap. Adik-adik, ya, tidak dapat melihat. Terus Saulus mendengar suatu suara dari langit, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Wah, takut Saulus, matanya jadi buta. Akhirnya di situ Tuhan Yesus menyuruh Paulus untuk menemui anak-anak Tuhan. Mulai dari sini adik-adik, Paulus bertobat. Next, Paulus akhirnya nama Saulus bertobat, dan namanya jadi Saulus berubah menjadi Paulus, adik-adik, ya. Disitulah menjadi Rasul Paulus, adik-adik. Dan akhirnya Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan yang tadinya dia menganiaya anak-anak Tuhan, terbalik dia memberitakan berita Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dari kota ke kota. Dalam perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil, adik-adik, ya. Sekarang Paulus yang dianiaya, adik-adik, ya. Paulus yang bahkan Paulus dimasukkan ke penjara, disiksa, adik-adik, ya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, kakinya dibelenggu, adik-adik, ya. Tapi apakah dengan begitu Rasul Paulus mundur? Apakah dengan begitu Rasul Paulus jadi takut? Tidak mau lagi Tuhan. Aku tersiksa, aku dianiaya. Tidak, adik-adik. Rasul Paulus tetap dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, dengan keadaan kaki dibelenggu pun dia masih memuji-muji Tuhan. Orang-orang penjara yang lain tuh mendengar ini, adik-adik. Wah, luar biasa. Tuh, Rasul Paulus tetap maju, adik-adik, ya, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus dari kota ke kota. Bahkan kita lihat gambar berikutnya. Nah, Paulus itu, adik-adik, dari satu kota ke kota lain, dia memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal nama Yesus, ya. Dia suatu hari dia naik kapal, adik-adik, nah, karena ada gelombang besar, nah, kapalnya goyang, adik-adik, akhirnya kapalnya tenggelam, karam, adik-adik, ya, kapalnya rusak, pecah. Akhirnya Rasul Paulus bersama dengan orang-orang lain berenang ke tepian, tapi selamat, adik-adik, ya. Paulus sangat menderita, waktu itu dingin, mungkin Paulus digigit nyamuk, mungkin demam, adik-adik, ya. Tetapi Rasul Paulus tetap bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, adik-adik. Kita lihat gambar berikutnya. Nah,
Paulus walaupun dia sudah memberitakan kabar baik, dia bekerja dengan luar biasa, tetapi dia juga bertanggung jawab atas hidupnya. Nah kan Paulus perlu makan adik-adik ya. Dia perlu makan, perlu beli baju. Nah duitnya dari mana? Paulus juga bekerja. Ya, apa sih pekerjaan Paulus? Pekerjaannya adalah membuat tenda adik-adik ya. Paulus juga bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, luar biasa. Adik-adik dari sini kita melihat bahwa Rasul Paulus karena dia penuh tanggung jawab memberitakan kabar baik kepada semua orang dari kota-kota. Tuhan memakai Rasul Paulus secara luar biasa. Ya, Paulus dipakai Tuhan, banyak orang yang sakit sembuh, orang-orang kerasukan setan, setannya kabur, setan takut sama Rasul Paulus adik-adik. Bahkan adik-adik tahu gak, kalau adik-adik siapa di sini yang masih baca Alkitab, ya ayo ya, kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru adik-adik, ya sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Contohnya Korintus ini juga, ya Roma, Tesalonika, Filemon, banyak sekali adik-adik ya. Sebagian besar itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus adalah rasul yang paling sukses hidupnya. Bahkan pada saat itu hampir seluruh dunia orang sudah mendengar nama Tuhan Yesus karena penginjilan yang dilakukan Paulus adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengar kisah Rasul Paulus yang luar biasa. Dia bertanggung jawab luar biasa atas pekerjaannya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, apa dalam kehidupan adik-adik semua, dan kehidupan kita sehari-hari, apa wujud dari tanggung jawab kita kepada Tuhan adik-adik? Nah sebelumnya kita mau lihat contoh video berikut ini adalah contoh seorang anak yang kurang bertanggung jawab dalam hidupnya adik-adik ya. Mari kita saksikan video berikut. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi dan lampu ini? Dek, adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video bagaimana seorang anak bernama Johan tidak bertanggung jawab adik-adik. Ya, itu tidak baik. Jangan contohkan seperti itu adik-adik ya. Akibat Johan tidak bertanggung jawab, dia membuat kakaknya susah. Membuat orang tuanya susah adik-adik ya. Nah sekarang
kita sebagai adik-adik, sebagai anak-anak di rumah, sebagai murid di sekolah, apa wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan adik-adik? Contoh ya, di sekolah apa tanggung jawabnya? Pertama, kita harus bertanggung jawab, kita taat kepada guru, ya, jangan melawan bu guru, ya. Dalam belajar di sekolah, kita sungguh-sungguh memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran, ya. Terus adik-adik harus jujur dalam ulangan, jangan nyontek, jangan noel-noel temennya, gini, kasih jawaban, ya. Nggak boleh adik-adik, ya. Terus kalau mengerjakan PR harus dikerjakan di rumah, bukan di sekolah, ya. Kalau tidak dikerjakan di rumah, begitu sampai sekolah pagi-pagi, wah aku tidak mengerjakan PR. Akhirnya mungkin temennya namanya Johan sama kayak tadi ya. Johan, kamu udah bikin PR belum? Pinjem dong, aku mau mengerjakan PR. Nah, itu tidak bertanggung jawab adik-adik, ya. Itu kalau di sekolah. Terus juga tidak boleh menjahili teman, harus mengasihi teman, ya. Itu contoh bagaimana kita bertanggung jawab kalau di sekolah. Nah, kalau kita di rumah, bagaimana kita bertanggung jawab adik-adik? Ya, tentu harus turut apa kata orang tua, dengar-dengaran, ya. Membantu orang tua. Misalnya sehabis makan, cuci piring, jangan piringnya dilempar aja, ya. Contoh lagi misalnya membantu mamanya nyapu lantai, mengasihi adik dan kakak, jangan suka berantem, ya, jangan banyakkan main game, ya. Itu adalah tanggung jawab adik-adik kepada Tuhan walaupun tidak melihat, ya. Bukan berarti kita harus dilihat Tuhan. Tuhan melihat dimanapun walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan adik-adik, ya. Begitulah firman Tuhan kita pagi hari ini, ya. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, karena kita bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap tugas apapun yang diberikan kepada kita lakukan dengan sungguh-sungguh baik, dengan setia, bahkan melebihi apa yang disuruh, ya. Itulah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan adik-adik. Baiklah, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar jadikan Tuhan kami anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan, dimanapun kami berada, baik di sekolah, baik di rumah Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Semuanya masih semangat? Haleluya. Coba-coba Kak Santi mau tanya. Tadi Kak Gofar firman Tuhannya tentang apa? Ayo yang bisa jawab boleh diketik di set Zoom-nya ya. Apa? Tentang siapa? Oh iya, tentang Paulus. Pinter semuanya. Oke, yang kedua, Kak Santi juga tadi mau tanya, video yang tadi diputar itu tentang siapa? Nama anaknya siapa? Ya, yang tahu tolong diketik dalam set Zoom-nya ya. Dan yang ketiga, Kak Santi mau tanya, tadi ayat firman Tuhannya dari mana? Dari 1 Korintus berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ayo, yang tahu boleh diketik di set Zoom-nya. Oke, nanti Kak Umi akan cek ya siapa yang bisa jawab semuanya. Baik adik-adik, kita akan selesaikan ibadah Joel pada minggu ini. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kuserahkan ya Tuhan. Pagi hari ini siapa yang adik-adik ada yang sakit, boleh angkat tangannya Kak, tangan kanannya di atas, tangan kirinya taruh di dada. Seperti Kak Santi ya, gini. Nah yang hari ini agak males-malesan, boleh juga tangan kanannya taruh di atas, tangan kirinya taruh di dada. Supaya minggu depan tidak malas-malasan lagi ya. Oke, kita angkat pujian ini, kuserahkan ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidup
pakai layak Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakai layak Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Semuanya angkat tangannya sama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa beribadah Joel melalui Zoom Tuhan, secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau masih hadir Tuhan Yesus. Berkati urapi setiap anak-anak kami yang sakit Tuhan. Baik anak-anak kami yang sedang malas-malasan beribadah, Tuhan bangkitkan kembali. Supaya minggu depan mereka semangat buat beribadah Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Berkati di masa sekolah mereka secara online Tuhan. Berkati pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka, beri umur yang panjang Tuhan Yesus. Dan Tuhan jauhkan dari virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ada untuk setiap anak-anak Joel Generation. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.